Kebakaran terjadi di depo dan kilang minyak Pertamina. Bukan hanya depo Pertamina Pelumpang semalam, sebelumnya depo tersebut juga pernah terbakar pada tahun 2009 lalu. Berada dekat dengan permukiman padat penduduk dan ada kesulitan dari pihak pemadam kebakaran sekalipun memang sudah bisa, yaitu untuk mengakses ke titik api yang saat ini masih berkobar. Kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan, dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran termasuk dalam salah satu kategori kondisi atau situasi darurat di lingkungan perusahaan, baik dari luar maupun dari dalam lokasi kerja. Pada hari Jumat 3 Maret 2023, terjadi bencana yang menggemparkan warga Pelumpang, Jakarta Utara. Kebakaran hebat melanda depo Pertamina di wilayah Pelumpang sekitar pukul 20.11 waktu Indonesia Barat. Bencana ini mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak 18 orang dan korban luka bakar yang dievakuasi sebanyak 49 orang. Api yang menyambar hingga ke kedua kawasan RW ini juga mengakibatkan ratusan orang terpaksa mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menyatakan warga yang mengungsi akibat kebakaran mencapai 579 jiwa. Mereka tersebar di 6 titik pengungsian. Berdasarkan kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi. Dari sejumlah unggahan di sosial media, tampak kobaran api besar disertai awan hitam membumbung dari kebakaran depo Pertamina tersebut. Pada awalnya, sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun setelah pukul 22.40 waktu Indonesia Barat, damkar dan personel yang dikerahkan bertambah menjadi 52 unit dengan 250 personel. Pada awalnya, menurut Kapolri, kebakaran di depo Pertamina Pelumpang terjadi saat pengisian BBM jenis Pertamax dari balongan diterima di depo Pelumpang sekitar jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Saat proses pengisian BBM itulah gangguan teknis terjadi yang memunculkan tekanan kuat dan mengakibatkan kebakaran. Setelah beberapa hari, Direktur Utama PT Pertamina membeberkan kronologi kejadian kebakaran di depo atau terminal bahan bakar minyak Pelumpang, Jakarta Utara. Beliau menyebutkan bahwa insiden kebakaran di depo BBM Pelumpang bukanlah di tangki penyimpanan BBM yang terbakar, melainkan pipa penyalur BBM menuju tangki tersebut. Secara umum, bencana kebakaran disebabkan oleh 3 faktor berikut. Yang pertama, terdapat bahan yang mudah terbakar, baik berupa bahan padat, cair, atau gas. Contoh bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, tekstil, bensin, minyak, asetilin, dan lainnya. Kedua, terdapat suhu tinggi yang disebabkan oleh sumber panas seperti sinar matahari, konsleting listrik, panas energi mekanik atau gesekan, reaksi kimia, dan kompresi udara. Yang ketiga, terdapat oksigen. Semakin besar kandungan oksigen dalam udara, maka nyala api akan semakin besar. Pada kandungan oksigen kurang dari 12% tidak akan terjadi kebakaran. Dalam keadaan normal, kandungan oksigen di udara 21% cukup efektif untuk terjadinya kebakaran. Bila 3 unsur tersebut cukup tersedia, maka dapat berpotensi untuk terjadinya kebakaran. Apabila salah satu dari 3 unsur tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka kecil kemungkinannya untuk terjadi kebakaran. Kebakaran di depo Pertamina Pelumpang telah mengakibatkan dampak yang besar terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar depo Pelumpang. Terdapat berbagai sumber yang menyebutkan bahwa ada 2 RW yang menjadi penyintas korban bencana. Namun menurut suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa terdapat 442 korban bencana kebakaran depo Pelumpang dengan jumlah korban sebanyak 33 orang. Selain korban jiwa, PT Pertamina juga mengalami kerugian harta dan material. Di antaranya yaitu PT Pertamina itu sendiri mengalami kehilangan pemasokan BBM
dan masyarakat sekitar juga mengalami kehilangan harta dan benda mereka. Secara general, kebakaran dapat menyebabkan berbagai dampak, di antaranya yaitu yang pertama, dari segi kesehatan, asap kebakaran dan gas beracun menyebabkan gangguan pernapasan dan penglihatan. Runtuhan bangunan mengakibatkan korban tertimpa reruntuhan dan terjebak dalam bangunan yang terbakar. Selain itu, ledakan dapat melukai apapun yang berada di sekitar ledakan. Serta, api kebakaran menyebabkan luka bakar pada kulit dan suhu panasnya menyebabkan hipertermia. Dampak kesehatan yang paling merugikan dari bencana kebakaran adalah dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, kebakaran menyebabkan kerugian sosial, diantaranya yaitu seperti hilangnya kontak komunikasi dengan keluarga dan menghambat aktivitas pemerintahan. Yang ketiga, kebakaran dapat menyebabkan kehilangan harta, seperti stagnasi atau terhentinya usaha, hangusnya aset, dan hambatan perekonomian. Yang keempat, kebakaran menyebabkan kerugian benda, seperti menyisakan rangka fisik dan bekas bangunan yang terbakar, hangusnya furnitur, sarpras, dan bangunan, serta hilangnya material. Upaya mitigasi yang telah dibangun dan dilaksanakan kembali oleh PT Pertamina khususnya pada Depo Pertamina Pelumpang yaitu dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur milik Pertamina di Depo Pelumpang agar dapat diperbaiki dan dirawat untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi. Kemudian Pertamina membentuk keputusan untuk memindahkan depo tersebut ke lahan milik PT Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara. Lalu PT Pertamina juga memperluas buffer zone Depo Pelumpang dan relokasi permukiman warga di sekitar Depo Pelumpang. Selain upaya mitigasi tersebut, terdapat upaya mitigasi lain yang dapat dilakukan untuk menangani jenis bencana kebakaran. Antara lain, yang pertama yaitu membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi risiko kebakaran. Yang kedua, membuat peta jalur evakuasi yang aman di setiap tempat untuk menghadapi risiko kebakaran. Yang ketiga, menyimpan alat dan bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Yang keempat, memperhatikan dan memeriksa secara rutin instalasi listrik agar dapat segera diperbaiki jika rusak untuk mencegah risiko terjadinya kebakaran, serta jangan menggunakan alat listrik hingga melebihi beban kapasitas meter listrik. Yang kelima, memeriksa kondisi peralatan kompor gas dan tungku masak, agar jika terdapat kerusakan bisa segera memperbaiki kompor tersebut. Selain upaya mitigasi tersebut, terdapat upaya mitigasi lain yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran, yaitu sebagai berikut.